Selamat jumpa guys, kita akan checklist mengenai lift. Poin yang akan dicek yaitu kontrol panel. Kontrol panel ini yang dimaksud adalah ini. Kita lihat. Nah, ini kontrol panel dicek, harus dalam keadaan bersih dan rapih ya. Nah, kalau sudah bersih dan rapi begini, tidak ada kode error di situ, berarti kode kontrol panel ini dalam keadaan baik. Kalau sudah baik begitu, mari kita lihat checklistnya. Nah, ini kontrol panel. Oke begini, kita pencet oke. Tapi jika ada yang kotor atau ada yang tidak rapi, kita harus rapikan, maka hasil pengecekannya knock, lalu kita adjust atau kita clean atau kita repair. Nah, itu kita harus input ini. Setelah kita bersihkan, itu kita pencet kembali yang hasil akhir oke. Tapi yang ini tadi aktualnya adalah hasil pengecekannya oke ya. Jadi ini kita hapus. Ya. Demikian tim. Hal kedua yang harus kita cek adalah rem magnetik. Oke, kita lihat langsung rem magnetik yang dimaksud adalah ini. Di lift itu ada dua rem magnetik. Yang satu di sebelah kanan, satu lagi di sebelah kiri. Cara mengeceknya adalah saat ini berjalan, kita lihat saat dia berhenti, apakah limit switch-nya bekerja atau tidak. Jika limit switch ini bekerja, maka dia akan terdorong saat pengereman, dia akan terdorong ke atas sehingga lift ini berhenti seperti ini. Nah, seperti ini. Oke tim, tadi kita sudah melakukan pengecekan terhadap rem magnetik, di mana tuas-tuas dari limit switch-nya bekerja dengan baik dan pengeremannya juga smooth. Artinya rem magnetiknya oke. Jadi kalau hasil pengecekannya oke, kita klik oke di sini. Namun jika tadi limit switch-nya tidak bekerja dengan baik, saat pengereman dia tidak terdorong ke atas, maka itu hasil pengecekannya knock. Kita harus cek ada masalah apa di rem magnetik ini. Kita harus adjust, kita harus atur ulang, atau kita harus cleaning, atau harus repair, atau harus dibagaimanakan. Kita harus klik di sini dan hasil akhirnya oke. Tapi aktual tadi hasil pengecekannya oke ya. Oke tim, hal ketiga yang harus dicek adalah motor dari list. Untuk melakukan pengecekan terhadap motor lift, maka biarkanlah motor lift ini bekerja dengan normal. Lalu kita dengarkan bagaimanakah suara motornya. Apakah suaranya smooth atau suaranya kasar? Apakah gerakannya smooth atau gerakannya kasar? Nah, checklistnya tadi motornya dalam keadaan baik ya. Jadi kita checklist di sini. Kalau terdengar suara kasar ataupun ada gerakan-gerakan lift yang kasar atau ada suara yang kasar, maka kita hasil pengecekannya no. Setelah itu kita perlu perbaiki. Kita cek apa yang rusak, apa yang kotor. Nah, setelah diperbaiki, maka selanjutnya kita klik di oke. Tapi tadi kan untuk aktual yang di sini hasil awalnya oke. Jadi ini kita hapus ya. Demikian tim. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap HRD. HRD ini adalah salah satu alat part dari lift yang berfungsi untuk melevelkan keadaan lift di saat mati lampu. Jadi di saat mati lampu,
saat lift sedang running dan kemudian mati lampu, maka ARD ini akan mensuplai tegangan kepada lift sehingga lift itu akan mencari level yang terdekat. Mari kita cek. Yang harus dicek di sini dan dipastikan adalah aki. Berikut adalah cara pengecekan ARD. Yang merah ke merah, yang hitam ke hitam, dan kita lihat tegangannya. Seperti begini. Minimal harus ada 12 ya per aki. Diceknya per aki. Nah, seperti begini lagi. Oke. Nah, satu lagi. Satu lagi. Nah, berarti ini keadaannya bagus, hanya saja aki dalam keadaan kotor dan harus dibersihkan. Demikian adalah cara pengecekan ARD. Oke tim, kita sudah melakukan cek terhadap ARD, di mana tegangan tiap akumulator itu di atas 12 volt DC. Artinya ARD ini bisa dikategorikan oke. Namun karena tadi kondisi air dalam keadaan kotor, maka hasil pengecekannya tetap NOK. Harus dibersihkan dulu, di clean. Jadi kita kategorikan ke ACRL-nya itu C, clean ya. Setelah di cleaning, maka hasil akhirnya oke. Oke guys, sekarang kita akan mengecek sliding guide rail car. Yang harus kita cek adalah satu, relnya, yang kedua adalah guide shoe-nya. Nah, guide shoe-nya yang ini nih. Nah, ini di dalamnya ada bantalan karet, harus diberi pelumas agar tidak aus. Kalau dia aus atau dia sudah penyok-penyok, nah itu maka jalan dari lift ini akan terseok-seok atau tidak smooth. Di lift ada 4, satu di kiri, satu lagi di sebelah kanan, dan 2 lagi di atas kar. Nah, ini harus diberi pelumas secara berkala agar tidak mudah aus. Oke, mari kita lihat checklistnya. Sliding guide railcarnya tadi terlumasi dengan baik, berarti hasil akhirnya juga oke ya. Demikian tim. Oke teman-teman, saat ini kita akan melakukan checklist online mengenai sliding gate counterweight. Sliding gate counterweight itu yang kita biasa kenal sehari-hari dengan gate shoe. Gate shoe untuk counterweight. Counterweight itu ini pemberat untuk menyeimbangkan lift. Nah, sedangkan sliding gate counterweight itu adalah ini. Coba kita dekatkan kemari. Nah, ini yang kita sebut sebagai gate shoe. Nah, ini perlu diberi pelumas. Nah, saat ini kondisinya sudah ada pelumasnya ya, sudah basah. Ada 2 di counterweight, satu di kiri dan satu di kanan untuk dilumasi di sininya. Kita di sini. Ini kalau tidak dilumasi nanti aus. Nah, kalau sudah aus dia tidak akan seimbang, dia akan goyang. Untuk turunnya dia tidak akan smooth lagi. Demikian checklist online mengenai sliding weight counterweight. Oke, begini checklistnya ya. Tadi karena itu keadaannya sudah baik, sudah terlumasi, maka hasil ceknya kita okekan. Tapi kalau keadaannya kering, itu di sini harusnya NOK. Dan ACRLN kita akan L lubricate, kita akan melubrikasi atau melumasi. Nah, setelah itu hasil akhirnya adalah oke. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yang harus kita cek adalah limit switch. Limit switch untuk tiap lift itu berbeda-beda jumlahnya, tapi secara garis besar bentuknya sama saja. Ini yang kita sebut sebagai limit switch. Ini limit switch. Ini kabelnya, wiringnya. Nah, ini terlepas. Nanti kita perbaiki. Ini keadaannya harus normally close.
dia harus terkunci, harus terhubung antara kabel ini dan kabel ini. Jika dua kabel ini tidak terhubung, maka lift tidak akan bisa bekerja, lift tidak akan bisa beroperasional. Oke, ini tadi ada yang terlepas, mari kita perbaiki. Nah. Oke guys, tadi limit switchnya setelah kita cek itu ada yang kabel yang terlepas, jadi hasil pengecekannya knock ya. Lalu kita perbaiki, kita kencangkan kembali kabelnya. Jangan lupa ya, dalam keadaan mati. Kalau kita perbaiki dalam keadaan hidup, itu akan beresiko fuse di trafonya bisa putus. Nah, setelah kita kencangkan kembali, hasil akhirnya kita tandai di oke. Begitu ya guys. Oke, selanjutnya ini adalah traveling kabel ya, yang menghubungkan kontrol panel dan car, yang menghubungkan perintah-perintah dari kontrol panel ke car. Ini tidak boleh dalam keadaan regas atau cacat atau rusak. Demikian guys. Oke, ini adalah checklist dari traveling kabel. Tadi setelah kita cek traveling kabelnya dalam keadaan oke. Jadi kita cek di sini ya, tidak ada cacat, tidak ada yang terluka, tidak ada yang regas. Jadi hasil akhirnya juga oke. Oke guys, kita akan mengecek governor tensioner yang bertugas untuk mengontrol kecepatan dari lift. Jika kecepatan dari lift sudah melebihi 115 hingga 140% dari batas kecepatan yang ditentukan, maka tuas mekaniknya akan mendorong tuas dari governor tensioner sehingga tuas governor tensioner akan turun sehingga liftnya mati. Governor tensioner ini biasanya ada dua, satu di pit bawah dan satu lagi di ruang mesin atas. Demikian contoh kecepatan yang melebihi batas sehingga tuas mekaniknya mendorong tuas dari governor tensioner sehingga lift menjadi mati. Oke guys, tadi kita sudah melihat governor tensioner. Saat mengeceknya berhati-hatilah karena tuasnya sangat mudah untuk naik atau turun. Saat tuasnya naik atau turun, maka akan timbul error di panel kontrol. Posisi normally close-nya itu ada di tengah-tengah. Jadi dia tidak di atas dan tidak di bawah. Posisi tuasnya harus berada di tengah-tengah. Jika posisinya di atas atau di bawah, maka itu akan memutuskan arus yang bekerja pada lift sehingga lift tidak akan bisa bekerja. Jika posisinya sudah berada di tengah-tengah, maka governor tensioner itu dalam keadaan baik. Jadi hasil pengecekannya oke ya. Lalu hasil akhirnya juga oke. Setelah itu kita akan mengecek counterweight buffer dari counterweight. Counterweight itu ini ya, penopang beban atau penyeimbang beban daripada lift. Counterweight buffer yang mana? Counterweight buffer itu yang ini teman-teman, karet bantalan ini. Nah ini kotor ya, harus dibersihkan. Nah, ini harus dalam keadaan tidak rapuh karetnya, tidak rusak, tidak gompal. Oke, mari kita bersihkan dulu. Nah, biasanya di lift itu ada dua buffer, satu untuk car dan satu untuk counterweight. Nah, ini untuk carnya biar carnya nggak nabrak. Begini checklistnya ya. Tadi hasil pengecekannya knock karena kotor. Setelah itu kita ACRLN. ACRLN-nya apa? Kita clean, clean. Nah, kita bersihkan. Hasil akhirnya oke. Begitu teman-teman. Oke guys, saat ini kita berada dalam sangkar atau car lift.
kita akan mengecek fungsi dari push button. Saat kita menekan push button, salah satu dari push button, maka dia akan menyala dan dia akan menunjukkan ke arah mana car ini akan bergerak. Dengan begini berarti push buttonnya bekerja dengan baik. Jika dia tidak menyala atau dia tidak menunjukkan ke arah mana kita bekerja, kita akan menuju, maka push buttonnya dalam keadaan no. Oke guys, ini adalah checklist dari push button ya. Jika tadi push buttonnya itu semuanya menyala dengan baik, panelnya menunjukkan kita ke arah mana dengan betul, maka hasil pengecekannya oke. Namun jika push buttonnya tidak menyala atau panelnya tidak menunjukkan ke arah mana kita berangkat, maka itu hasil pengecekannya no. Kita harus perbaiki dulu, kita harus cek apa yang menjadi masalahnya, dan kemudian hasil akhirnya juga tetap oke. Gitu guys. Oke guys, ini adalah cek dari lighting lift. Dalam keadaan ini semua lampu menyala. Jika tidak menyala sebagian atau tidak menyala semuanya, cek dulu lampunya yang bermasalah atau wiringnya. Jika lampunya yang bermasalah diganti, jika wiringnya maka ada di atas car atau dalam kontrol panel. Oke guys, ini adalah checklist dari lighting. Jika lampunya menyala semua seperti tadi, maka tidak ada masalah ya, itu hasil pengecekannya oke. Namun jika lampunya menyala sebagian atau tidak menyala sama sekali, maka kita perlu melakukan pengecekan apakah lampunya yang bermasalah atau ada masalah di wiringnya. Untuk wiringnya kita bisa cek di atas car atau di kontrol panel atas. Namun tadi itu secara aktual bahwa lightingnya itu masih oke ya, jadi hasil akhirnya juga oke.